Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besertaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar sebab Engkau besertaku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan tentunya tidak terlalu terlambat mengucapkan selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2025. Pada malam hari ini saya akan mengangkat satu tema yang masih berkaitan dengan Natal, yaitu menyelamatkan umatnya. Kita akan melihatnya di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, menyelamatkan berarti membebaskan, melepaskan dari bahaya, kesusahan. Menyelamatkan juga bisa berarti menolong agar seseorang selamat. Menyelamatkan umatnya dari dosa adalah inisiatif dari Allah sendiri yang maha kuasa dan bukan inisiatif manusia. Allah menyelamatkan manusia karena kasih-Nya, belas kasihannya yang begitu besar akan dunia ini, akan umatnya. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi manusia. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa umatnya atau manusia di dunia ini perlu diselamatkan? Pertama, karena manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia menjadi terpisah atau jauh dari Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, dikatakan di situ bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mengikuti jalan duniawi ini, hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Dalam Efesus 2 ayat yang kedua, dikatakan, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian antara Allah dengan manusia melalui kematian dan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Roma 3 ayat yang ke-25 dikatakan di situ, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan hanya oleh kasih karunia-Nya saja kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Jadi, tidak ada dasar untuk bermegah berdasarkan perbuatan, karena segala kesalehan kita seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kemudian, mengapa manusia perlu diselamatkan? Yang kedua adalah upah dosa ialah maut, neraka, atau kematian yang kekal. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan,
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab menggambarkan neraka adalah tempat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Neraka adalah lautan api dan belerang, di mana di tempat itu iblis dan pengikut-pengikutnya disiksa siang malam selama-lamanya. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41, dikatakan di situ, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 dikatakan di situ ayat yang ke-10 dan 15, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Di samping itu, neraka adalah tempat kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-30 dikatakan di situ, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Gambaran tentang neraka yang Alkitab jelaskan adalah satu tempat yang sangat mengerikan, merupakan satu lautan api dan belerang, di mana iblis dan para pengikutnya akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Adalah tempat kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Karena itu, Allah harus turun ke dalam dunia dalam rupa manusia melalui diri Yesus Kristus, agar ciptaan yang dikasihinya, yaitu manusia, tidak masuk di dalam neraka yang mengerikan. Dan yang ketiga, mengapa umatnya perlu diselamatkan adalah agar kita manusia yang mau menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus akan menjadi manusia ciptaan baru. Hidup yang lama, yaitu hidup di dalam dosa, sudah berlalu. Manusia baru yang diperbarui sesuai dengan citra Allah dan hidup dalam kekudusan sudah datang. Dalam Korintus 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan di situ, betapa kita memerlukan Kristus sehingga kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam kita menerima Kristus, maka kehidupan dosa kita dilepaskan dari kehidupan dosa, ikatan dosa yang membelenggu kita, dan kita dijadikan manusia baru yang sesuai dengan citra Allah, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua hanya bisa dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita beriman sungguh-sungguh dan mau datang kepadanya, maka segala kebiasaan tabiat daging, pikiran yang jahat, diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam manusia baru, segala perbuatan baik itu dilakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena sudah dikatakan bahwa segala kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
maka kita melakukan perbuatan baik adalah untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan perbuatan baik itu merupakan satu ungkapan rasa syukur kita untuk segala kasih-Nya yang telah diberikan kepada kita. Sekian firman Tuhan. Biarlah saya boleh mengambil kesimpulan bahwa menyelamatkan umat-Nya adalah inisiatif Allah yang harus dilakukan karena manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpisah dari Allah, dan upah dosa itu adalah maut, neraka, kematian yang kekal, suatu tempat yang sangat mengerikan. Kristus harus datang agar kita tidak masuk di dalam kebinasaan yang kekal. Dan yang ketiga, Kristus dapat mengubah kehidupan kita yang lama menjadi ciptaan baru. Dan segala perbuatan baik ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus dilakukan untuk kemuliaan Allah dan rasa syukur kita atas kasih-Nya yang begitu besar di dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.